Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya syukur alhamdulillah pada Jumat yang berkah ini di bulan Rajab kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada seorang manusia yang mulia yang senantiasa mendoakan umatnya. Seorang manusia tidak pernah ke Majalaya tapi namanya tetap jaya. Seorang manusia yang tidak pernah ke Bale Endah tapi namanya tetap indah. Dan seorang manusia yang tidak pernah ke Bojong Soang tapi beliau senantiasa berjuang untuk umatnya. Dialah baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat wabil khusus bagi diri khatib dan umumnya jemaah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan bekal keimanan dan ketakwaan inilah menjadi modal kita nanti di yaumil kiamah dipertanggungjawabkan di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui sekarang kita sudah memasuki tahun 2025. Dan juga kita sudah memasuki bulan Rajab, tepatnya 10 Rajab 1446 Hijriah. Seiring bertambahnya waktu, mudah-mudahan semakin kita istiqomah dalam beribadah dan juga mendewasakan diri kita terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah berpesan kepada kita demi sebuah waktu, wal asr demi waktu, wal fajar demi waktu fajar, wal lail demi waktu malam, wad duha demi waktu duha. Tak lain dan tak bukan adalah mengingatkan kepada kita begitu pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita oleh Allah diberikan modal waktu yang sama 24 jam. Baik muslim ataupun non muslim, tua, muda, kaya, miskin, semuanya sama diberi modal oleh Allah 24 jam untuk hidup selama sehari semalam. Tapi dalam waktu 24 jam tersebut, manakah yang betul-betul kita pakai untuk beribadah kepada Allah? Apakah betul-betul kita dipakai untuk tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebaik-baiknya manusia seiring berjalannya waktu, maka dia proses pendewasaan diri terhadap dirinya senantiasa mudah-mudahan bertambah hikmahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang rahimakumullah. Pada bulan Rajab ini memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Di bulan yang ketujuh dalam kalender penanggalan Hijriah ini terdapat banyak peristiwa penting sehingga menjadikan bulan ini sebagai salah satu bulan yang dimuliakan. Selain itu di bulan Rajab ini memiliki banyak keutamaan yang dapat meningkatkan pahala. Jadi sebagai umat Islam sebaiknya memanfaatkan bulan Rajab ini memaksimalkan ibadah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka sudah bersiap-siap menghadapi Rajab, Sya'ban dan tentunya menghadapi bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ya Allah menuju bulan suci Ramadan. Lantas apa saja keutamaan bulan Rajab yang menjadikannya istimewa?
Yang pertama, bulan Rajab adalah bulan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Islam yang 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 9 yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Maka 4 bulan haram itu disebut karena pada bulan-bulan tersebut terdapat larangan untuk berperang. Adapun bulan haram tersebut adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Maka hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul dijaga, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Rajab ini momentum kepada kita untuk senantiasa meningkatkan diri beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita di bulan Ramadan tidak mengalami kekagetan sebagaimana ibadah yang begitu luar biasa. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bulan Rajab oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari perjalanan Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada Isra Mi'raj ini Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu, sehingga setelah itu menjadi kewajiban bagi kita. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat luar biasa karena perintah salat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pada saat itu Rasulullah ketika mendapatkan oleh Isra Mi'raj salat 50 kali sehari semalam. Bayangkan apabila betul-betul 50 kali sehari semalam, mungkin kita sudah repot. Belum apa-apa udah langsung sholat. Belum apa-apa udah langsung sholat. Tapi atas kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umatnya, khawatir tidak bisa melaksanakan sehari semalam 50 waktu, maka Rasulullah meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya 50 turunlah 45, turun 40, 35 hingga sampai saat ini menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Itu pun 5 waktu pun masih susah bagi kita untuk melaksanakannya. Maka hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, apa pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal salatlah adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah salat. Bukan zakat, bukan saum, bukan haji, bukan umrah, tapi salatlah yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab. Seseorang boleh saja dia berharta kaya, harta di mana-mana, rumah di mana-mana, tetapi ketika dia meninggalkan salat, kata Allah, fawailul lil musallin. Dalam surat fawailul lil musallin tersebut, orang yang salat saja kata Allah, celaka orang yang salat. Yang salat saja celaka, apalagi yang tidak salat. Maka celaka yang bagaimana? Orang yang lalai dalam salatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya, mungkin yang dalam bahasa Sundanya balang betong, yang subuhnya sholat, duhurnya tidak, asarnya kecapean, malam isya ketiduran. Maka kata Allah, fawailul lil musallin, bukan kata saya, kata Al-Quran. Kata Allah, celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya. Maka hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka orang yang sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia oleh Allah diberikan modal. Ketika sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Ketika sholatnya tidak baik, maka amal yang lain pun tidak baik. Maka sholatlah sebelum kita disolatkan oleh jemaah. Sholatlah sebelum kita tidak bisa merasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kalau kita tidak bisa sholat berdiri, boleh kita sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh sampai isyarat. Kalau isyarat jadi sholatkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, Rasulullah memantik kita pada bulan Isra Mi'raj di 27 Rajab. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, ummati, ummati, kata Rasulullah. Umatku, umatku, kata Rasulullah. Rasulullah tidak memanggil sahabat, Rasulullah tidak memanggil istri-istrinya, Rasulullah tidak memanggil anaknya, tetapi ummati, ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, bahkan ada aliran ke salat oge teu naon, nu penting mah hate nasae. Aliran apa itu? Ada aliran yang penting mah soleh, yang penting mah berbuat baik.
teranaon teu salat oge. Aliran apa? Maka salatlah sebelum kita oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul ketika tidak punya daya dan upaya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi peristiwa yang sungguh sangat luar biasa. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang ditunjuk oleh Allah menjadi nabi akhir zaman agar kita menjadikan hamba Allah yang senantiasa melaksanakan sholat. Lalu yang selanjutnya, peristiwa penting pada bulan Rajab adalah dilipat gandakan pahala. Dalam amalan dan rangkaian ibadah yang dilakukan saat bulan Rajab akan mendapatkan pahala yang berlipat. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya yang memiliki arti amal soleh lebih agung besar pahalanya di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan zolim pada bulan tersebut lebih besar dari zolim di bulan-bulan yang selainnya. Maka beramal soleh di bulan 4 ini dilipat gandakan oleh Allah. Demikian juga berbuat kezoliman dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dosa dan seluruh perbuatan maksiat yang kita lakukan akan mendapatkan balasan berlipat. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang selanjutnya, bulan Rajab juga bulan yang mustajab saat berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah pasti aku akan mengabulkan. Doa itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah bagaikan sepeda yang dikayuh. Ayuhan pertama berat, tapi ketika kita mengayuh sepeda tersebut maka akan segera menuju sampai tujuan. Demikian doa. Ketika kita sering berdoa tiap waktu 5 waktu, maka doa itu akan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti akan mendoakan, pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Maka sering kita berdoa, kita akan dikabulkan oleh Allah. Berbeda ketika kita meminta kepada manusia, memohon kepada manusia, kadang manusia tersebut mungkin merasa aneh, sering meminta kepada saya, apa urusannya kata manusia tersebut. Tetapi ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kamu. Terakhir, bulan Rajab adalah bulan sedekah. Rajab dikenal sebagai bulan sedekah. Bersedekah di bulan Rajab akan mendapatkan pahala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Sebagaimana Rasulullah menjadikan sebuah istana di surga bagi yang bersedekah di bulan Rajab, yang artinya barang siapa yang melonggarkan satu beban kehidupan sesama saudara mukmin di bulan Rajab, Allah akan membangunkan istana untuknya di surga Firdaus yang luasnya sejauh pandangan mata. Karena itu muliakanlah bulan Rajab, pasti Allah akan memuliakanmu dengan 1000 kemuliaan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan pertama kaitan dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan harta, memaksimalkan waktu kita, ibadah kita untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan Rajab ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. As-salatu jami'ah.